Sebelum masuk ke penjelasan soal nomor 5, 15, dan 23, saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan larutan buffer, asam basa biasa, dan larutan hidrolisis. Yang pertama, penggunaan larutan buffer. Larutan buffer sendiri adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjungsinya, atau basa lemah dan asam konjungsinya. Larutan buffer mempunyai sifat menyangga usaha untuk mengubah pH seperti penambahan asam atau basa. Hal ini menyebabkan pH larutan buffer tidak berubah jauh walaupun ditambahkan asam kuat atau basa kuat atau bila larutan dicairkan. Nah, pada soal nomor 5 sudah disebutkan adanya sistem buffer di mana terdapat campuran asam lemah H2CO3 dan basa konjungsinya HCO3 yang akan membentuk larutan penyangga bersifat asam, sehingga perhitungannya menggunakan prinsip buffer. Selanjutnya pada soal nomor 15, LOH merupakan asam kuat, di mana sesuai dengan prinsip, bila larutan asam dicampurkan dengan larutan basa, maka akan terdapat tiga kemungkinan. Jika habis bereaksi, maka terbentuk larutan garam. Jika sisa, salah satunya asam atau basa lemah, terbentuk larutan buffer. Selanjutnya, jika terdapat sisa, salah satunya asam atau basa kuat, terbentuk larutan asam atau basa kuat, atau asam basa biasa. LOH2 merupakan asam kuat, sehingga dapat disimpulkan penyelesaian nomor 15 menggunakan prinsip perhitungan asam basa biasa. Selanjutnya, hidrolisis. Pada kasus nomor 23, kenapa menggunakan hidrolisis atau diuraikan dengan bantuan air? Karena HCl plus NH4OH direaksikan menjadi NH4Cl. Bila dihitung menjadi MRS, yang tersisa adalah garam asam, di mana perhitungannya menggunakan prinsip hidrolisis. Diketahui reaksi buffer dari soal nomor 5 yaitu H2CO3 diionisasikan menjadi HCO3- dan H+. H2CO3 adalah asam lemah, HCO3- adalah basa konjugasi, dan H+ adalah asam konjugasi. Bila Ka H2CO3 adalah 4 kali 10 pangkat min 7, dengan perbandingan H2CO3 dengan HCO3- adalah setiap 1 mol H2CO3 sebanding dengan 10 mol HCO3- dan log 4 nilainya 0,6, maka untuk menentukan H+ jadinya menggunakan rumus buffer. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. H+ sama dengan Ka H2CO3 kali mol H2CO3 per mol HCO3-. Jadinya H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kali 1 per 10. Jadinya H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Jadi konsentrasi H+ adalah 4 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya, menentukan pH dengan substitusikan H+ dari penyelesaian rumus buffer. Jadinya pH sama dengan min log H+ disubstitusikan menjadi pH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 8. Jadinya pH sama dengan 8 dikurang log 4. Karena log 4 nilai 0,6, jadi pH sama dengan 8 dikurang 0,6. Jadinya pH 7,4. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu C, 7,4. Untuk membahas soal nomor 15, larutan jenuh LOH2 mempunyai pH sama dengan 12. KSP dari LOH2 adalah, untuk menjawab soal ini, yang pertama-tama kita tentukan adalah pOH-nya terlebih dahulu, yaitu pOH sama dengan 14 dikurangin 12 dari yang ada di soal. pOH sama dengan 2, lalu konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 2. Lalu KSP dari LOH2 ini adalah 4S pangkat 3, sehingga nilai S-nya sudah ditemukan, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, sama dengan 4 dikali 0,5 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3, atau sama dengan 4 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 3. Sehingga setelah dijumlahkan dan dikalikan, menjadi 4 dikali 125 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian 4 dikali 125 yaitu 500, dikali 10 pangkat minus 9, hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 7. Jika terdapat HCl 50 ml 0,2 m dicampurkan dengan NH4OH
50 ml 0,2 m, maka pH larutan garam tersebut adalah A3, B4, C5, D6, dan E7. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama-tama itu menghitung mol masing-masing larutan. Mol NH4OH sama dengan mol kali V sama dengan 0,2 kali 50 sama dengan 10 mol. Untuk mol HCl yaitu 0,2 kali 50 dan hasilnya sama yaitu 10 mol. Nah, langkah kedua untuk menentukan mol zat yang bersisa dan hasil reaksi menggunakan persamaan reaksi. Nah, tinggal kita susun ke bawah dari NH4OH plus HCl NH4Cl plus H2O. Nah, dan hasilnya sisanya NH4Cl itu 10 mol. Lalu kita langsung ke rumusnya. NH4Cl sama dengan mol garam per V total. 10 per 100 sama dengan 0,1. H plus sama dengan KW per KB kali NH4Cl. KW-nya itu 10 pangkat min 14 dan KB-nya itu 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Dan hasilnya H plus sama dengan 10 min 5, 10 pangkat min 5. Nah, untuk pH-nya itu min log H plus dan min log H plusnya itu dari 10 pangkat min 5 dan hasilnya pH-nya itu 5. Jadi pH yang tepat adalah yang C, 5.